Halo, kembali lagi bersama gue Lutfi. Kali ini gue bakal ngebahas tentang 8 hal yang fresh graduate mesti lakukan saat mereka interview atau cari kerja. Oke, mau tahu apa aja? Check it out. Yang pertama itu yang paling dasar banget, yang mungkin semua orang kadang lupa. Selesain dulu administrasi kampus lu. Maksudnya itu kayak lu selesain dulu dapetin ijazah, lu selesain dulu mungkin ada revisi skripsi lu, selesain bener-bener sampai lu dapet ijazah di situ. Soalnya kenapa? Saat lu kerja nanti, kalau lu belum selesai juga ngurusin ijazah lu sampai selesai, lu pasti bakal bolak-balik dari kantor ke kampus buat nyelesain itu, dan percaya deh itu tuh nggak enak banget coy. Soalnya nanti kan lu mestinya kalau lu katakanlah lu baru fresh graduate, lu baru dapat kerja pertama lu, terus lu kayak dikit-dikit izin, Pak saya mau ini mau gini. Dan soalnya kalau lu izin juga nggak mungkin pas hari ini sih, kebanyakan lu izinnya pas hari kerjanya itu, bukan pas Sabtu Minggu, atau mungkin ada sih Sabtu Minggu yang kampus yang buka. Tapi kalau bisa mah selesain dulu administrasi kampus lu semuanya, baru nanti setelah selesai itu baru lu mulai cari kerja. Jadi bertahap gitu kalau kata gue. Mungkin lu yang udah dapat kerja duluan terus belum sempat selesai ngurus kayak gitu, kayak mikir nanti nggak apa-apa, maksudnya gue udah ngomong dari awal ke atasan gue, terus gue juga maksudnya udah atasan gue ngerti lah kayak gitu. Walaupun atasan lu ngerti, tapi alangkah lebih baiknya lu selesain itu dulu baru lu mulai cari kerja, soalnya biar lebih tenang aja intinya gitu. Terus juga lu kalau misalnya lebih tenang kan nanti lebih enak cari kerjanya, jadi lebih gampang gitu. Jadi yang gitu tuh emang mesti selesai dulu yang paling dasar, yang paling pertama itu. Yang nomor 1, selesain administrasi kampus. Lanjut ke poin kedua. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua itu siapkan CV dan dokumen yang diperlukan. Oke, di sini bakal gue jelasin. Pertama dari CV aja. Dari CV lu siapin dulu CV-nya, dan jangan lupa lu bikin dalam 2 format. Yang pertama lu punya format Word, yang kedua lu punya format PDF. Kenapa 2 format? Karena lebih gampangnya itu pas lu misalnya ngelamar lewat email, lu kirimin CV-nya tuh dalam format lebih enak format PDF dibanding Word. Kalau lu kirim format Word kan istilahnya itu masih kalau Word itu mentahannya, kalau PDF tuh yang udah jadi, yang udah gampang dilihat gitu. Makanya gue kenapa rekomen kalau lu misalnya ngirim ngelamar lewat email, kirimin lewat lewat formatnya PDF, dokumen CV lu formatnya PDF. Jadi kalau PDF kan maksudnya udah nggak bisa diotak-atik lah gitu. Maksudnya udah PDF-nya ya udah lu tinggal, jadi yang HRD ntar tinggal ngeliat doang, oh gini pengalamannya kayak gitu. Dan biasanya lebih formal juga, setahu gue sih lebih enak formatnya tuh PDF. Kalau CV ya lebih enak tuh. Terus dokumen-dokumen pendukung kayak misalnya fotokopi ijazah, terus sertifikat, terus apalagi misalnya lu kalau misalnya mungkin pernah ikut seminar atau apa, cantumin nggak apa-apa, itu juga bisa. Dan kalau bisa itu semua dilegalisir ya, jangan fotokopinya aja. Jadi intinya fotokopi itu secara legal sah, jadi maksudnya benar-benar ada. Jadi kayak kalau legalisir ya, kalau misalnya lu nggak tahu caranya legalisir, tanya aja misalnya ke bagian TO kampus lu atau apa. Jadi misalnya kalau mau legalisir biasanya gimana sih caranya gitu. Jadi yang paling penting lu fotokopi dulu sertifikat sama ijazah lu atau transkrip nilai kayak gitu, terus legalisir, terus lu selipin di CV-nya kayak gitu. Itu juga bisa. Itu, dan jangan lupa juga itu tuh format yang paling penting. Yang pertama dari CV sama dokumen pelengkap itu aja paling. Lanjut ke poin ketiga.
Oke, selanjutnya di poin ketiga. Poin ketiga itu setelah lu udah siapin semua CV dan dokumen, lu buat profile di pertama nih, situs pencarian kerja yang paling umum, yang paling biasa gue pakai ya. Itu pertama Jobstreet, kedua locker.id, ketiga mungkin yang lain kayak bisa Indeed atau banyak lah yang lain yang lebih variatif, tapi yang paling umum tuh gue dua, Jobstreet sama Locker. Terus jangan lupa juga lu bikin LinkedIn. LinkedIn itu semacam kayak apa ya, semacam media sosial tapi khusus yang profesional, yang pencari kerja juga gitu. Jadi semacam Facebook cuman buat cari kerja gitu, namanya LinkedIn. Nah, kalau misalnya dari pengetahuan gue selama ini cari kerja, Jobstreet itu yang paling apa ya, yang kadang yang gue tangkep sih, pekerjaannya lebih apa ya, mungkin lebih mungkin bahasa halusnya tuh mereka lebih top level lah menurut pendapat gue ya. Mereka lebih apa sih, kayak yang perusahaan-perusahaan bagus tuh rata-rata di situ tuh, di Jobstreet. Kalau yang menengah itu locker.id. Locker.id biasanya perusahaan yang kadang ada yang ya mungkin juga ada yang besar, ada yang tapi ada juga yang kecil gitu. Jadi lebih beragam. Kalau Jobstreet setahu gue yang gede-gede, setahu gue ya, yang perusahaan yang besar-besar rata-rata kebanyakan gitu. Atau mungkin kalian punya pendapat yang lain, gue juga kurang. Itu pengetahuan gue sih. Terus pas lu bikin di LinkedIn itu kalau misalnya lu udah bikin Jobstreet, terus udah bikin di Locker ID, terus katakanlah udah bikin juga di LinkedIn, usahain tiga-tiga itu selalu update barengan. Maksudnya sama semua gitu. Jangan misalnya lu Jobstreet ininya apa, terus di Locker ininya apa, beda-beda. Jadi beda kata-katanya, beda-beda. Enggak, kalau bisa lu samain aja semuanya. Dari Jobstreet, dari Locker, terus di LinkedIn juga. Jadi samain semua dari pengalaman, terus lu jelasin keahlian lu apa aja kayak gitu. Kalau bisa sama kayak gitu. Tuh poin ketiga. Sekarang lanjut ke poin keempat. Nah, kalau poin keempat itu yang paling umum sih, lu follow aja semacam media sosial yang khusus ngejidain info locker. Kayak misalnya yang paling umum di Instagram, lu cari aja di Instagram, search locker, misalnya locker Jakarta atau locker Bogor, locker Depok atau locker kota lo apa kayak gitu. Itu banyak di situ info lowongan di situ. Itu di Instagram ya biasanya. Atau kalau lu pengen di Facebook, itu cari aja, di search di Facebooknya locker, misalnya locker sama juga nama apa keywordnya, kayak ini ya, nama pencarinya sama kayak di Instagram, kayak misalnya locker Bogor, terus locker ini. Cuman biasanya mereka tuh lebih ke kayak grup atau fanpage gitu, gila gue juga kurang paham ya kalau di Facebook ya. Jadi lo harus join grup dulu atau misalnya harus like dulu gitu. Nah, kalau misalnya lo udah itu, yang terakhir itu kan udah misalnya oke, Instagram udah, Facebook udah, nah ini Twitter. Kalau Twitter itu gue ngelihat sih bisa juga sama juga lu cari kayak misalnya akun-akun locker gitu sama locker, atau lu bisa juga follow orang-orang HR apa ya, kayak HR namanya apa, mungkin HR influencer, mungkin kayak pokoknya personalia HRD yang terkenal di Twitter biasanya. Contohnya yang gue kasih tahu, yang gue suka follow tuh HRD Bacot sama si Eza Hazami. Jadi @HRD Bacot sama @Eza Hazami kalau nggak salah nih. Eja, gue bantu ini nih, promoin lu juga di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu udah lu follow, biasanya mereka tuh sering sharing retweet, kayak misalnya ada info di mana, kerja di mana kayak gitu. Jadi di sana juga ada info lowongan kerja juga di situ. Walaupun mungkin kebanyakan di Jabodetabek sih, tapi tetap aja di situ bisa dapat info di situ kayak gitu. Poin kelima itu hal yang mesti lu lakuin pas lu fresh graduate, pas nyari kerja itu lu ikut job fair.
biasanya job fair gitu lu ada tuh, misalnya di kota-kota lu pasti cari aja, misalnya googling job fair apa ya, kayak misalnya job fair Bogor atau job fair di Jakarta atau job fair di mana, lu ikut aja. Terus disiapin juga siapin juga CV lu yang banyak, fotokopi banyak aja sih, soalnya lu nggak mungkin taruh di satu tempat doang, pasti lu banyak taruh CV banyak tempat kayak gitu. Di job fair juga bisa kayak gitu. Oke, poin selanjutnya, katakanlah lu sekarang baru fresh graduate, terus sekarang lagi nyari kerja. Salah satu lu kalau pengen caranya nyari kerja itu hubungin lagi teman-teman lu, atau misalnya tanya teman lu, bro lu ada lowongan gak, gue boleh masukin gak, kayak gitu. Kontak aja teman-teman lu kayak gitu. Atau lu bisa juga nanya di grup, entah grup SMA atau grup kuliah atau apa, perluas jangkauan kalian gitu, perluas teman channel kalian. Oke, gua mau kasih tahu kalau kalian yang dapat kerja, terus misalnya kerjanya tuh dapat dari informasi dari teman, yang paling pertama lu harus perhatiin itu, lu kerja harus profesional. Nggak boleh kayak kerja asal-asalan kayak gitu, terus kayak menganggap seolah ada teman gue ini kok bisa bantu gue lagi kalau misalnya gue salah atau apa. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena lu harus bener-bener kerja profesional. Walaupun lu dapet situ karena temen lu gitu, karena info dari temen lu, jadi harus bener-bener tunjukin yang terbaik, tunjukin kalau lu kerja di situ tuh kayak lu dapat sendiri aja gitu, bukan dari temen. Terus yang kedua, katakanlah kalau misalnya lu salah kerjanya, atau misalnya underperform atau ngelakuin kesalahan, nanti itu bisa bumerang buat teman lu sendiri. Soalnya kayak atasan lu pasti mikir, kok nanti malah gini loh, atasan bisa aja yang dimarahin bukan lu tapi teman lu gitu. Dia kayak misalnya, itu teman kamu gimana sih gitu aja nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya apa ya, teman lu jadi ngerasa gak enak gitu, maksudnya ngerasa bersalah udah ngebawa lu, dan akhirnya bisa juga tuh hubungan pertemanan lu sama dia bisa jadi renggang gara-gara lu underperform. Jadi resikonya juga tinggi di situ gitu, berdasarkan pengalaman gua. Jadi mungkin kalau lu nyari kerja lewat informasi dari teman tuh enak, tapi ada nggak enaknya juga gitu. Jadi mungkin ada kelebihan dan kekurangannya lah gitu. Nah, itu lanjut ke poin selanjutnya. Ini poin yang benar-benar juga menentukan apakah lu dapat kerja atau enggak, itu berdoa aja sih. Lu berdoa maksudnya sesuai keyakinan lu, jadi lu biar benar-benar dimudahkan urusannya. Jadi setelah lu berusaha, berdoa itu penting juga gitu. Kalau misalnya lu udah nggak bisa berdoa juga, misalnya udah berdoa, wah gue masih nggak bisa nih, nggak dapet nih, ya paling lu coba ke dukun terus lu pesugihan atau apa, lu santet direkturnya kalau perlu sekalian biar lu bisa dapet kerja tuh. Canda, gue bisa kayak gitu aja sih maksudnya. Salah satu kayak itu doang, paling cuma intermezzo doang tadi gue. Oke, jadi sekian itu poin-poin yang gue sampaikan, hal-hal yang mesti kalian lakukan saat fresh graduate dan dalam mencari kerja gitu. Mungkin kalian ada yang pengen ditambahin atau ada pertanyaan, boleh tanya gue di bawah di kolom komen. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram gue, ada di description juga. Dan jangan lupa video baru tiap hari Selasa. Jadi tenang aja, bakal terus gue update tiap minggu. Jadi oke. Salam.